Saya Angariksa Putra Yudhistira dengan NIM 129180001 akan memaparkan mengenai ekstraksi garis pantai berdasarkan data citra satelit Landsat 7 dengan studi kasus kawasan pesisir Sidoarjo. Pemaparan outline-nya yang pertama pendahuluan, lalu yang kedua teori dasar, yang ketiga metodologi, yang keempat hasil pembahasan, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir after pustaka. Yang pertama mengenai pendahuluan. Jadi dengan latar belakang penginderaan jauh ini merupakan ilmu untuk memperoleh informasi fenomena alam pada objek yang diperoleh tanpa kontak langsung dengan objek permukaan bumi melalui pengukuran pantulan atau reflection ataupun pancaran yang disebut dengan emission oleh media gelombang elektromagnetik. Dalam mengambil data tidak hanya dengan mendatangi lokasi pengambilan data, tetapi juga didapatkan tanpa mendatangi langsung objek, yaitu dengan metode penginderaan jauh atau remote sensing. Jadi kelebihan metode remote sensing ini dapat merekam data dengan jarak cakupan yang luas. Nah, remote sensing ini cocok untuk daerah yang berbahaya sulit dijangkau dan dapat merekam ulang data pada waktu yang diinginkan. Selain itu, penginderaan jauh dapat merekam objek dengan berbagai panjang gelombang, tersedia untuk berbagai tingkat kerincian data, tersedia untuk semua daerah, dan dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Salah satu aplikasi penginderaan jauh dapat digunakan untuk melihat perubahan garis pantai. Nah, garis pantai ini merupakan pertemuan antara daratan dengan air laut yang menjadi kepentingan nasional sebagai penentuan batas daerah dengan daerah lain. Dan pengelolaan laut dan juga sering berubah dari tahun ke tahun yang dikarenakan banyak faktor yang mengubah garis pantai seperti gelombang, arus, dan lain-lain. Lalu selanjutnya tujuan. Jadi tujuan yang pertama menentukan perbandingan perubahan garis pantai antara data Landsat tahun 2019 dengan gambar Google Earth tahun 2009 pada kawasan pesisir Sidoarjo. Lalu yang kedua menentukan proses yang terjadi terkait dengan perubahan garis pantai yang terjadi di kawasan pesisir Sidoarjo. Lalu yang ketiga menentukan penyebab utama terjadinya perubahan garis pantai pada kawasan pesisir Sidoarjo. Lalu yang kedua mengenai teori dasar. Jadi Landsat 7 ini yang digunakan untuk ekstraksi garis pantai. Jadi Landsat 7 ini merupakan program citra satelit terlama, yaitu pada tanggal 23 Juli tahun 1972. Memiliki resolusi spasial 15 sampai 60 meter. Lalu yang ketiga memiliki 8 band spektral, yang dimana band dapat dilihat pada gambar di samping, yang dimana band pertama itu blue, band kedua green, band ketiga red, band keempat near infrared, band kelima shortwave infrared, band keenam thermal infrared, band 7 shortwave infrared, band 8 pancromatic. Nah, Landsat 7 ini memiliki pemanfaatan yang luas, salah satunya adalah ekstraksi garis pantai. Lalu selanjutnya mengenai garis pantai. Garis pantai ini merupakan pertemuan antara daratan dengan air laut yang menjadi kepentingan nasional sebagai penentuan batas daerah dengan daerah lain dan pengelolaan laut, dan juga sering berubah dari tahun ke tahun yang dikarenakan banyak faktor yang merubah garis pantai seperti gelombang, arus, dan lain-lain. Kawasan pantai merupakan satu kawasan yang sangat dinamik terhadap perubahan, begitu pula dengan perubahan garis pantainya. Perubahan garis pantai adalah satu proses tanpa henti melalui berbagai proses alam. Di pantai yang meliputi pergerakan sedimen, arus susur pantai, tindakan ombak, dan penggunaan lahan. Jadi perubahan pada garis pantai ini dapat dilihat dari faktor-faktor tersebut yang menunjukkan kecenderungan perubahan apakah menjauh ke laut atau terkikis. Lalu perubahan garis pantai dapat dilihat melalui analisis satellite remote sensing image secara multitemporal. Lalu selanjutnya mengenai abrasi dan agresi. Jadi abrasi ini terjadi apabila jumlah sedimen yang diangkut oleh laut lebih besar daripada jumlah sedimen yang diendapkan, sehingga garis pantai akan menjadi semakin mundur. Abrasi dapat terjadi karena pelapukan tebing, atau karena peningkatan air gelombang, atau karena penurunan daya tahan tebing oleh pelapukan kimiawi, fisik, maupun biologis. Sumber Bengen 2001. Dapat dilihat pada gambar samping sebelah kiri, itu gambar mengenai abrasi pantai. Sementara itu, akresi terjadi bila jumlah sedimen yang didapatkan lebih besar daripada kemampuan laut mengangkut sedimen tersebut, sehingga daratan pantai kan bertambah. Dapat dilihat pada gambar sebelah, yaitu pada gambar sebelah kanan. Itulah akresi pantai.
Selanjutnya mengenai metodologi. Nah, dari kajian yang digunakan adalah kawasan pesisir Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo yang berada di Provinsi Jawa Timur. Jadi pada gambar sebelah kanan ini merupakan dari kajian dengan 4 titik koordinat yang digunakan pada Google Earth Pro. Jadi dapat dilihat dari sini dengan 4 titik koordinat yang tertera di PowerPoint tersebut. Lalu selanjutnya data dan software yang digunakan. Jadi data yang digunakan adalah Landsat 7 level 1 yang dapat diunduh dari situs appexplorer.usgs.gov yang digunakan pada tahun 2019. Lalu software yang digunakan yang pertama adalah ArcGIS, yang kedua Toolbox Landsat untuk ArcGIS, yang ketiga Google Earth. Nah, jadi selanjutnya pengerjaan dan pengolahan data. Jadi yang pertama menentukan titik koordinat daerah kajian di Google Earth. Lalu yang kedua unduh data Landsat 7 di Earth Explorer. Lalu yang ketiga buka data di ArcGIS. Lalu yang keempat create data raster sesuai daerah kajian dan fix scanline errors. Lalu selanjutnya Landsat test cap. Lalu selanjutnya NDVI. Selanjutnya kategori creation for land and sea. Lalu dilakukan classify land and sea, lalu selanjutnya create shore boundary, lalu selanjutnya georeferencing dengan data Google Earth, lalu yang terakhir pembuatan layout peta di ArcGIS. Lalu yang terakhir, lalu selanjutnya mengenai hasil pembahasan. Nah, ini hasil dari layout peta ekstraksi garis pantai, yang dimana ini merupakan hasil akhir. Dapat dilihat ya, jadi garis berwarna kuning itu merupakan garis pantai pada kawasan kawasan pesisir Sidoarjo pada tahun 2019. Sedangkan gambar dari Google Earth tersebut merupakan gambar kawasan pesisir Sidoarjo pada tahun 2009 dengan proyeksi Mercator sistem grid geografis dengan datum BGS 1984 dengan skala 1:628.055. Nah, jadi pembahasan dari gambar tersebut. Jadi yang pertama itu terdapat pengurangan garis pantai atau abrasi di daerah tengah pesisir Sidoarjo dan penambahan garis pantai atau akresi di daerah utara dan selatan pesisir Sidoarjo pada garis pantai dari data Landsat 2019 yang dimana dibandingkan dengan garis pantai pada tahun 2009 dari Google Earth. Lalu yang kedua, di daerah pesisir selatan Sidoarjo, tepatnya di daerah perbatasan, terdapat muara Sungai Porong yang dimana terjadi proses sedimentasi yang berupa erosi yang besar. Terjadinya perubahan besar ini diperkirakan karena aktivitas arus laut, gelombang, dan pasang surut yang besar, serta karena proses seperti reklamasi pantai yang mengakibatkan berubahnya pesisir dengan cepat. Batas antara garis gelombang pecah dan garis pantai coastline ini disebut sebagai daerah selancar atau subzone. Daerah selancar inilah yang merupakan bagian utama dari kawasan pesisir yang sering dilakukan reklamasi. Lalu yang ketiga, jadi dari gambar tersebut dari tahun 2009 sampai 2019 itu dapat dikatakan bahwa terjadinya perubahan garis pantai berupa akresi atau penambahan tiap tahunnya dalam jumlah yang dapat dikatakan besar dan cepat, yang dimana itu disebabkan sejak kejadian lumpur Lapindo di tahun 2006, yang dimana buangan lumpur tersebut dibuang ke laut melalui Sungai Porong, sehingga terjadi sebagian aliran sedimen lumpur tersebut bergerak menyusuri pesisir pantai Sidoarjo setelah terjadi pencampuran di muara sungai atau estuari, yang dimana diakibatkan adanya turbulen oleh aktivitas gelombang dan arus di muara Sungai Porong. Nah, hal ini terlihat dari perubahan garis pantai dari data Landsat tahun 2019 dan berdasarkan gambar hasil dari Google Earth tahun 2009. Jadi kesimpulannya yang pertama, berdasarkan hasil yang diperoleh sebelumnya, didapat bahwa garis pantai dari data Landsat 2019 terdapat pengurangan garis pantai di daerah tengah pesisir Sidoarjo dan penambahan garis pantai di daerah utara dan selatan pesisir Sidoarjo jika dibandingkan dengan gambar Google Earth tahun 2009.
Lalu yang kedua, proses yang terjadi terkait dengan perubahan garis pantai yang terjadi di kawasan pesisir Sidoarjo adalah abrasi dan akresi. Lalu yang terakhir, penyebab utama dari perubahan garis pantai di kawasan pesisir Sidoarjo adalah pembuangan lumpur lapindo ke laut melalui muara Sungai Porong. Jadi berikut daftar pustaka yang digunakan, terdiri dari 5, ya, bisa dilihat. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Ini dari pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.